Kenapa dalam kompilasi hukum Islam itu dijelaskan bahwa pernikahan harus tercatat di KUA, pernikahan harus tercatat di pemerintahan, dan ketika seorang laki-laki dan perempuan ingin melangsungkan pernikahan, kenapa harus mempunyai surat nikah dan harus terdaftar di catatan sipil, dan itu sudah ada di kompilasi hukum Islam. Tujuannya agar nanti ketika terjadi sesuatu yang buruk atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, terutama dari si perempuan atau dari anaknya, dan juga bertujuan agar si suami bisa bertanggung jawab dan bisa memberikan kewajibannya kepada si anak dan istrinya, dan juga si istri dan si anak bisa mendapatkan hak dari suami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Indonesia, dan salam penegakan hukum. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari Gus Iman Official yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa yang sekarang sedang kuliah di jurusan hukum, terutama di hukum syariah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara cerai nikah siri atau nikah yang tidak terdaftar di KUA atau nikah yang tidak tercatat di pemerintahan atau di catatan sipil. Bagaimana caranya untuk bisa bercerai di pengadilan agama? Tentu ada caranya. Ini ada yang nge-DM saya di IG ya. Saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Madura. Ya, kebetulan saya juga dari Madura. Selamat kenal ya. Saya mau bertanya Pak, saya bukan Bapak, masih muda, punya istri juga. Pertanyaannya adalah, apakah nikah siri bisa bercerai di pengadilan agama? Kebetulan saya mau bercerai dan suami saya tidak mau, tapi saya sudah tidak kuat lagi. Ini tidak kuatnya dalam segi apa ya? Tidak kuat dalam segi suaminya tidak kuat dalam tingkah laku suaminya, atau tidak kuat ini menikah lagi ya. Ya intinya di sini si Anissa mau bercerai, cuman dia tidak mempunyai surat nikah, dan untuk bercerai di pengadilan itu kan harus mempunyai surat nikah dan harus tercatat di catatan sipil. Saya sekarang sudah punya anak dan sudah lama tidak dinafkahi oleh suami saya. Bagaimana solusinya? Jadi intinya si Anissa di sini mau bercerai karena sudah tidak kuat menghadapi suaminya, dan dia ingin bercerai ke pengadilan agama. Tentunya ada hak yang ingin ditagih oleh si Anissa ini untuk suaminya, dan juga anaknya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nikah siri. Nikah siri itu adalah nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan hanya sebatas agama saja. Jadi pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA, tidak tercatat di pemerintahan, tidak tercatat di catatan sipil. Cuman nikah siri tersebut sah
secara agama masing-masing. Tapi menurut undang-undang atau menurut negara, nikah siri ini tidak sah. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa dalam hukum Islam itu tidak ada batasan usia untuk melaksanakan pernikahan. Jadi dalam hukum Islam itu setiap orang yang sudah baligh dan sudah mampu untuk membayar mahar, maka di sana diperbolehkan untuk menikah. Beda dengan undang-undang negara. Kalau dalam undang-undang negara disebutkan dalam kompilasi hukum Islam, kalau dulu batas usia seorang laki-laki itu bisa menikah harus mencapai umur 19 tahun. Untuk perempuan harus mencapai umur 16 tahun. Tapi pada tahun ini ada perubahan tentang undang-undang tersebut. Sekarang sudah berubah bahwa seorang laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan pernikahannya apabila sudah mencapai umur 19 tahun. Lalu bagaimana solusinya ketika seseorang menikah siri dan nikahnya itu tidak tercatat di KUA, tidak tercatat di catatan sipil, dan dia ingin melangsungkan perceraiannya di pengadilan agama? Apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja syarat-syaratnya? Dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara atau bagaimana solusinya nikah siri ini dapat bercerai di pengadilan agama. Tentunya pihak yang sebelumnya nikah siri kemudian ingin bercerai di pengadilan agama, tentunya ini mempunyai hak yang ingin ditagih pada suaminya, hak sebagai seorang istri dan juga hak sebagai anak tentunya. Bagaimana caranya? Maka di sini ada dua cara agar perceraian tersebut bisa dilangsungkan di pengadilan agama. Yang pertama adalah dengan cara mendaftarkan isbat nikah. Apa itu isbat nikah? Isbat nikah adalah pengesahan nikah siri yang dulunya atau yang tadinya pernikahan tersebut hanya sah sebatas agama, tidak terdaftar di KUA. Kemudian nikah siri tersebut didaftarkan ke pengadilan agama agar nanti bisa mendapatkan surat nikah, baru nanti bisa mengurus perceraian di pengadilan agama. Dan tentunya ada hal atau ada beberapa syarat yang harus dipersiapkan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang ingin mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama untuk mendapatkan surat nikah. Syarat yang pertama adalah harus ada bukti foto. Jadi pada saat dilangsungkan pernikahan yang dulu itu harus ada bukti foto yang harus dibawa ke pengadilan. Dan yang kedua harus ada saksi yang mengetahui, saksi yang mendengar, dan saksi yang melihat
Dan himbauan dari saya kepada masyarakat, terutama kepada orang tua, agar tidak menikahkan anaknya di usia dini, dan juga agar tidak menikahkan anaknya kalau memang umurnya tidak cukup dan tidak bisa mendapatkan surat nikah. Kenapa? Karena ketika menikah di usia dini dan tidak mendapatkan surat nikah, maka yang merugi itu bukan pihak suami, tapi dari pihak si wanita. Tentunya kalau sudah menikah di usia dini, umur 15-16 sudah menikah dan tidak lama kemudian bercerai, maka itu akan merusak pada masa depan si anak tersebut. Masa depan anak yang seharusnya cerah setelah dia menikah kemudian diceraikan oleh suaminya, maka harapan dan masa depan yang cerah itu sudah tidak ada lagi. Sekian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena prinsip saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi orang lain. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pendekat.